Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Bagaimana teman-teman para pejuang NIP pada tahun ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, kali ini ada bocoran mengenai soal SKD untuk CPNS 2021. Nah, bagaimana bocorannya? Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan bahwasannya untuk pendaftaran CPNS ini informasi terupdate akan dibuka pada akhir bulan ini. Maka teman-teman segera persiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian untuk memperlancar teman-teman tes CPNS dan semoga diberikan kelulusan, teman-teman kami anjurkan untuk mengikuti bimbel online Ayo CPNS, di mana setiap paketnya itu ada harganya masing-masing, dan gunakan kode referral 6W0YU1 untuk mendapatkan diskon mulai dari 25.000 sampai 175.000 sesuai dengan pilihan paket yang teman-teman ambil. Dimana semakin banyak teman-teman melakukan mengerjakan soal-soal, maka teman-teman akan semakin mudah dan insya Allah akan diberikan kelulusan dalam mengikuti tes CPNS 2021 mendatang. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, apakah kalian mengikuti CPNS 2021 ini? Jika iya, maka ini ada bocoran sedikit mengenai soal yang akan diujikan kelak ketika teman-teman mengikuti ujian CPNS, yaitu SKD. Nah, kira-kira apa ya bocorannya? Bocorannya adalah pertama, diketahui materi ujian SKD akan dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang bekerja sama dengan sejumlah instansi pendidikan lainnya. Dan ini soalnya sudah diserahkan ya teman-teman. Sementara itu, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo, materi tentang anti radikalisme, terorisme, dan korupsi dalam tes wawasan kebangsaan akan diusulkan masuk dalam soal-soal CPNS. Nah, peristiwa-peristiwa teroris yang baru-baru ini atau hal-hal yang mengenai radikalisme dan korupsi itu teman-teman wajib mengetahui sejak sekarang. Buka-buka bukunya, buka Google-nya, lihat-lihat di YouTube. Nah, ikuti Ayo CPNS agar teman-teman tidak kaget nanti ketika tes SKD menemukan soal-soal yang seperti ini. Kemudian, jika Anda tertarik untuk mendaftar CPNS tahun 2021, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal CPNS dengan topik anti radikalisme, terorisme, dan korupsi. Jangan lupa pula untuk mempersiapkan persyaratan administrasi saat mendaftar CPNS 2021. Sebab kelolosan administrasi sangat penting untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap SKB. Tak kalah penting, pastikan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar fisik tetap bugar dan lancar dalam mengerjakan soal. Ini juga penting ya teman-teman, apalagi sekarang masih dalam keadaan atau suasana COVID-19, maka teman-teman wajib sekali untuk menjaga kesehatannya, untuk menjauhi kerumunan, selalu menggunakan masker. Nah, agar teman-teman nanti ketika tes dalam keadaan sehat, bugar, dan otak dalam keadaan fresh. Jadi mengerjakan soalnya itu bisa fokus dan bagus. Dan semoga hasilnya juga bisa lolos sampai teman-teman mendapatkan NIP. Kemudian CPNS itu apa saja sih yang diteskan? Nah, mengacu pada seleksi CPNS sebelum-sebelumnya, seleksi CPNS ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama ada seleksi administrasi dulu, kemudian SKD yaitu seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang atau biasa disebut SKB. Nah, SKD ini isinya apa aja? Nah, sebelum itu kita bahas seleksi administrasi. Kalau administrasi itu teman-teman tergantung dengan instansi yang teman-teman lamar. Misalkan di Kemendikbud ya teman-teman buka persyaratan apa di Kemendikbud, atau di Kementerian Keuangan ya buka yang ada di Kementerian Keuangan sesuai jenjang dan jurusan teman-teman. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau soal mengenai seleksi kompetensi dasar ada 3 jenis tes yang akan diujikan, yaitu tes karakteristik pribadi TKP, kemudian tes wawasan kebangsaan yaitu TWK, dan tes intelijensi umum atau TIU. Nantinya setiap jenis tes akan memiliki nilai ambang batas yang berbeda-beda. Nah, semuanya punya ambang batas, harus lolos dari ambang batas, kemudian juga harus
perankingannya teman-teman harus bisa masuk. TKP yaitu peserta akan mengerjakan soal TKP dengan penilaian meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta profesionalisme. Contoh soal biasanya itu kayak gini teman-teman. Teman-teman ketika berangkat ke kantor di tengah jalan menemui ada orang kecelakaan, sedangkan sekitar situ sudah ada orang yang membantunya. Nah, kira-kira teman-teman lanjut ke kantor, izin ikut menolong, atau teman-teman tidak datang menolong orang yang lagi kecelakaan itu dibawa ke rumah sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau juga ada yang modelnya tetangganya lagi sakit atau saudaranya lagi sakit, kira-kira pilih izin atau datang ke kantor. Nah, kayak gitu kurang lebih. Sebaiknya teman-teman mengikuti bimbel online Ayo CPNS biar teman-teman semakin mahir dalam mengerjakan ini. Kemudian ada TWK, penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Ya, kalau bela negara ya seperti misalkan soal-soal mengenai PPKN. Ya. Kalau dulu di sekolah pelajaran PKN kayak gitu, pilar Pancasila, butir-butir Pancasila, bela negara bagaimana, kemudian tokoh-tokoh kebangsaan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian TIU ini tes intelijensi umum. Untuk TIU itu ada beberapa hal, yaitu kemampuan verbal, analogi, silogisme, analitis, ya. Kemudian kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita, serta kemampuan figural, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Biasanya ada gua gambar, dibolak-balik, kira-kira nanti balikan ketiga itu menjadi seperti apa. Nah, seperti itu. Itu model-model tesnya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang. Perbanyaklah bank soal, perbanyaklah mengerjakan soal. Di Ayo CPNS teman-teman bisa melakukan itu. Dan di Ayo CPNS ini cara mengerjakannya disesuaikan dengan CAT dari BKN. Jadi teman-teman bisa mengasah kemampuan, juga bisa mengasah pengaturan waktu. Karena ada 100 soal sedangkan waktu yang diberikan itu 90 menit. Nah, bagaimana teman-teman bisa menggunakan waktu sebaik mungkin? Nah, teman-teman bisa mengikuti Ayo CPNS untuk melatih kemampuan teman-teman untuk mengatur waktu sebaik dan setepat mungkin. Nah, itu tadi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Informasi ini kami dedikasikan buat teman-teman yang sedang berjuang mengikuti tes CPNS. Kami doakan teman-teman lulus dan lolos sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan share jika informasi ini bagus dan baik untuk teman-teman, bagikan ke teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.